Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aminah Siregar, NIM 2214030004 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Wahyuli Liusjen SEM. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya akan membahas tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih luas, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu konstitusi. Konstitusi adalah sistem keseluruhan ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jadi, kata membentuk ini kalau dikaitkan dengan negara hampir sama seperti konstruksi ketika kita akan membangun sebuah rumah. Dan jika dikaitkan dengan negara, bahwa konstitusi ini merupakan konstruksi dari negara itu sendiri. Bagaimana bentuk rangkanya atau bangunannya, itu tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam konstruksinya. Dan begitu juga dengan kalau negara itu menjadi negara hukum yang demokratis, tentu konstruksi bernegara itu harus sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis. Dan itu semua ada di dalam konstitusi. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau masa kemerdekaan, 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Konstitusi Republik Indonesia Syarikat 1949, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang C, Undang-Undang Dasar 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang E, Undang-Undang Dasar. D, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, masa Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau masa Orde Baru, 1966 sampai dengan 1998. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu namun merupakan suatu tantangan yang sangat berat akibat dari krisis tersebut. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan, kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka, timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Dirasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya.
Selanjutnya, sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhenti Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Menghapuskan doktrin dan fungsi anggaran bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Baiklah, kita masuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensinya itu dalam pandangan Eliezer Caidirdan, studi Fahmi, bahwa tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat untuk mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Sutandio Wignio-Subroto menyatakan bahwa ide konstitusionalisme sebagaimana bertumbuh kembang di bumi aslinya di Eropa Barat, yaitu: 1. Esensi ialah konsep negara hukum yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu, hukum akan mengontrol politik dan tidak sebaliknya. Yang kedua, esensi ialah konsep hak-hak sipil warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan itu pun hanya mungkin memperoleh legitimasinya dari konstitusi saja. Simpulan konstitusi. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara yang di dalamnya terdapat pelindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, dan mengatur tentang distribusi kekuasaan atau distribution of power dalam penyelenggaraan negara. Penting bagi sebuah negara memiliki konstitusi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan sebuah negara. Untuk itu, di dalam penyusunan konstitusi harus merupakan hasil dari nilai-nilai dan norma berbangsa dan bernegara yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pertama kali disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan mempertegas kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah hukum dasar. Namun dalam perjalanan proses penyelenggaraan negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 perubahan pertama, yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000,
perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Perubahan yang terjadi merupakan hasil dari pergolakan politik pada masanya.